Halo guys, selamat kembali di channel GKSTD ya. Seperti yang bisa kalian lihat, saya sudah botak. Ya, hampir-hampir botak lah. Tapi di video kali ini saya ingin ya berbagi pengalaman ya. Cuma video tesnya itu belum saya bisa sampaikan karena ya nantilah. Nah, saya ingin memberitahukan ya gitu ya. Sebuah kit mini 4WD yang oke punya lah. Kalian sudah bisa lihat juga di judul gitu ya. Nah, ini dia. Saya tunjukkan. Nah, ini dia. Inilah kit dari apa coy? Dari Jepin, mantap ya. Ini menggunakan sasis Super FM ya. Dan ini menggunakan body atau kanopi Spin Cobra gitu ya. Untuk kokpitnya atau apa tempat drivernya itu nggak ada kacanya ya. Mungkin kalau yang apa untuk ini dijadikan pajangan mungkin ya bisalah ditambahkan penutup ini ya, drivernya. Nah, untuk kit dari Jepin ini itu ada keunikan ya. Dia itu tidak mengcopy 100% lah. Nah, kita lihat saja apa perbedaannya. Mungkin di sini sudah bisa dilihat gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Di sini tombol switch on off-nya atau saklar on off-nya itu seperti Super One ya, kalau saya lihat itu ya. Nah, gini. Habis itu ya, mungkin ini gabungan gitu ya, gabungan dari Super FM dan Super One. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena ini ya mungkin Super One itu apa ya? Enggak juga sih ya. Super One cuma ambil ini dari switch saklarnya aja sih. Cuma saya lebih suka kalau switchnya itu yang diputar-putar yang seperti original Super FM. Walaupun agak susah ya, tapi saya rasa dengan seperti ini ya, lebih susah untuk switch on-nya. Karena saya sering sekali kepegang sama bannya itu ya. Jadi ya agak ngegesek ban atau transmisinya ini dia nge-skip ya. Nge-skip apa maksudnya? Jadi ini kalau ban depan kalian tahan terus ban belakang tuh kalian paksa gitu. Nah, itu nanti ada suara tek-teknya gitu ya. Itu namanya skip, gear skip ya. Jadi gearnya tuh kalau lama-lama seperti itu bisa patah ya. Nah, habis itu bisa dilihat juga di bagian bawahnya itu ada 3 titik tumpuan ya. Jadi karena saya dikasih skrupnya itu berlebihan ya saya pasang aja tiga-tiganya. Padahal cuma satu di tengah sini sudah oke. Nah, terus untuk bannya. Ini karena saya tidak memperlihatkan proses perakitannya karena nanti saya merakitnya akan lama lagi gitu ya. Itu sekali pasang aja, surprisingly sekali pasang itu sudah relatif balance gitu ya untuk ban-bannya ini. Nah, ini memang nggak kelihatan karena udah ada mesin bawaannya, mesin bawaan Jepin ini. Nah, kalau lihat mendetail dari ban ini, dia itu tidak murni slick ya. Dia itu kayak ada kulit-kulit jeruknya. Tekstur kulit jeruknya yang secara teori saya gitu ya, itu bisa mengurangi friction atau malah menambah gitu ya. Saya juga nggak paham. Tapi kalau saya sih bilangnya mengurangi ya, karena bagian yang bersentuhan dengan treknya itu makin kecil ya, karena ini bentuknya titik-titik nih. Apakah bisa kelihatan nih? Kayak, nah ya kayak gitulah. Tapi kalau untuk bahan ini untuk pegang di jari itu memang ngegrip banget kalau di jari ya. Nah, tapi kalau di trek ya kan jari kita bukan plastik gitu lah ya. Nah, ya pokoknya seperti itulah. Itu teori saya aja gitu ya. Nah, dari segi ketahanan bantingnya ini sudah beberapa kali kelontang ya. Itu masih aman dan masih bagus ya. Ini walaupun bahannya cuma ABS normal pada umumnya, tapi ini bagus gitu ya. Mana ya tulisan ABS-nya ya? Nggak ada ya? Nggak ada coy. Tapi di runnernya itu ada tulisan ABS. Ya sayang sekali ya. Atau mungkin Jepin gitu. Nggak mungkin Jepin mendengarkan ya, tapi saya ngomong aja gitu ya.
Mungkin ditulis lah di sini ada J-pin-nya supaya itulah supaya tidak dipakai buat turnamen lah. Ya kalau wasitnya itu eh, lagi ngantuk gitu, ini pasti bisa lolos gitu deh proses pengecekannya. Tapi untuk kejuaraan yang internasional yang sampai terbang ke Jepang tuh kayaknya enggak lah. Nah, dari segi body ya ya J-pin itu memang terkenal dengan stikernya yang tipis ya. Jadi ini pun saya pemasangannya sudah sangat hati-hati dan berusaha saya untuk presisi tapi tidak bisa ya. Jadi tetap ada kecacatan ya dalam penempelan. Nah, ini agak-agak keluar dikit nih. Mungkin karena kelontang gitu ya. Nah, ini juga tidak presisi. Harusnya ngepas gitu ya, tapi ya sudahlah. Ya mau bagaimana lagi. Tapi cukup keren sih. Ini cukup keren, merahnya itu gonjreng banget ya. Apalagi waktu kena sinar matahari siang gitu ya. Ini merahnya merah banget gitu ya. Seperti merah. Ya, nggak jadilah. Ya dan ini kan ininya itu sayap ininya bisa dimain-mainkan ya. Nah, seperti Kit All Day mungkin ya. Tapi All Day itu kan kayak ada mekanisme switchnya baru ininya bisa bergerak. Nah, ini manual ya. Kita pakai tangan aja bukan pakai switch gitu ya. Nah, oke, mungkin saya akan bandingkannya dengan kit original Super FM ya dari Tamiya itu. Saya bawakan saja ya. Bukan Spin Cobra ya. Sebenarnya ada nggak sih Tamiya itu mengeluarkan kit Spin Cobra seperti ini ya? Saya juga nggak tahu ya. Nah kalau ada sih ya mantap ya. Jadi ya bisa lah untuk dikoleksi gitu ya. Nah ini ya. Prokan Gigan yang sudah saya tempelkan stikernya ya. Sebelum saya tempelkan stikernya pastinya saya cuci dulu dengan sabun. Pakai sikat gigi. Terus dikeringkan ya. Dan ya jadilah sepertinya keren ya. Ini tuh ada juga ketidakpresisian ya dalam menempelkan stikernya. Nah jadi karena manual booknya juga sudah nggak tahu kemana, saya cari referensi di YouTube ya, itu sangat susah banget ketemu untuk referensi stikernya itu letak di mana saja itu ya. Tapi itu tidak penting lah ya. Yang penting kita membandingkan ya. Nah di sini perbandingannya untuk panjangnya hampir setara ya, setara bagus. Dan ya untuk switchnya itu ya sudah dimodif ya oleh J-pin. Dan di sini polosan. Di sini ada tulisan Super FM. Di sini memang kit Tamiya-nya ini juga nggak ada bahan-bahannya ya. Nggak ada tulisan bahannya. Nah ini bagian bawahnya. Di sini ada bolongan. Di sini tidak ada. Bolongannya berbentuk baterai, sangat inovatif. Oke, begitu saja sih. Tidak ada perbedaan yang menonjol ya. Kecuali di ini sama switchnya. Gitu ya. Nah untuk performa di track ini saya juga sudah coba dan cukup stabil ya, bahkan untuk mesin bawaannya yang masih tutup hitam ini ya, dan tidak ada marking SMC atau apapun lah itu nggak ada markingnya ataupun informasi lebih lanjut mengenai RPM-nya berapa ribu RPM itu nggak ada. Cuma itu cukup stabil untuk mesin bawaannya dan tidak terlalu ngebut. Mungkin karena bannya juga ban soft ya atau ban slick, itu jadinya ngegrip pas belok. Dan ini juga ada roller karetnya juga dan masih baru karetnya. Jadi masih ngegrip. Nah, jadi bagaimana? Kesimpulannya apa sih? Jadi ya jangan dianggap remeh lah ya kalaupun Tamiya berani gitu ya melakukan open class gitu ya, atau di pertandingan yang bebas lah, boleh menggunakan kit apapun atau bersenang-senang atau friendly race itu J-pin boleh di itulah. Kalian jangan malu itulah. Tidak malu-maluin lah kalau kalian pakai kit J-pin ini.
Nah, mungkin saya akan mengetes ya di gudang saya tracknya itu. Sebenarnya sudah saya tes juga sih. Cuma ya itu, karena gudang itu gelap jadi di kamera tidak nampak apa-apa. Walaupun di mata saya sih masih nampak. Masih nampak gitu ya, mobilnya tracknya itu masih nampak. Cuma ya di kamera tidak nampak. Oke guys, begitu saja video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sedikit menginformasi. Seperti biasa GKS tadi out. Oh iya, selama proses pemasangan stiker Broken Gigan nih, saya juga memasang stiker ini coy. Wih, ini kit lawas ini, benar. Udah nggak ada dijual. Kalau ada sih saya mau beli lagi gitu loh ya, untuk dipajang lah gitu. Ini juga bakal dipajang sih.